Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain, sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini, sehingga mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan diambil dari surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 1 sampai 6. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluar mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu, sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 9 ayat 41 sampai 50. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diingatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kutung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Refleksi diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Suatu tindakan tegas kita baca dan dengar hari ini, nasihat agar tidak masuk neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak akan mati
dan api tidak padam. Mengerikan, menyesatkan anak kecil yang percaya. Lebih baik bila batu kilang diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke laut. Tangan menyesatkan, penggalah. Kaki menyesatkan, penggalah. Mata menyesatkan, cungkilah. Saya pernah mengambil bangkai tikus dari Eternit atap. Baunya menyengat dan ulat-ulat bangkainya menggeliat-geliat. Pernah juga memanggang daging, apinya menjilat-jilat daging, panas. Bagaimana kalau itu ada dialami daging kita dan terjadi selamanya? Mengerikan. Apakah maksud Tuhan Yesus sebenarnya? Ternyata ini ajakan untuk tidak menyesatkan atau tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain. Orang-orang sekitar kita, khususnya anak-anak dan diri sendiri. Orang lain, bahkan Tuhan dianggap salah dan dirinya yang benar. Caranya dengan bersedia digarami dengan api, mempunyai garam, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Kalau itu masih susah juga, ada yang sangat mudah, yaitu barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Iya, benar. Hanya dengan memberi air bisa dikembangkan lebih lanjut dengan makanan, baju, tempat tinggal, tempat mendengar atau curhat, doa, dan lain-lain. Karena ia pengikut Kristus, bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi pengikut Allah. Pemberi itu tidak akan kehilangan upahnya. Ada sebuah cerita seorang berjualan nasi di suatu kota dan banyak pembelinya. Suatu hari ia berjalan ke pasar dan ada seorang anak kecil mencuri satu buah apel dari stand buah. Anak itu tertangkap dan hampir jadi pelampiasan amukan masyarakat. Orang ini mencegahnya dan akhirnya berbincang-bincang dengan anak kecil itu. Orang tua anak kecil itu orang tidak berada. Dan pagi ini anak kecil itu lapar sehingga akhirnya mencuri. Tergerak oleh belas kasihan, penjual nasi itu lalu meminta anak kecil itu tidak mencuri lagi dan berjanji bila anak kecil itu datang ke warungnya, ia akan memberikan makanan cukup untuk keluarga anak kecil agar tidak lapar. Demikian berlangsung selama beberapa bulan sampai anak kecil itu tidak muncul lagi. Belasan tahun kemudian, suatu kelompok gangster menguasai perdagangan di kota itu. Pedagang harus memberikan uang keamanan sejumlah besar bila tidak mau diganggu. Suatu hari, beberapa anggota gangster datang ke warung nasi itu. Wajahnya sangar dan meminta pembayaran. Penjual nasi yang sudah tua ini dengan gemetar menghadapi mereka. Ia tidak dapat memberikan banyak karena anak-anaknya yang sekolah di tempat lain memerlukannya. Warung nasinya mungkin tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam suasana tegang itu, seorang laki-laki sederhana yang sedang makan sendirian di pojok berdiri dan menghampiri mereka. Seorang gangster sudah siap mau memukul orang itu, namun tidak jadi. Karena laki-laki itu ternyata adalah pemimpin gangster kota itu. Orang tua penjual nasi bingung karena tidak mengenalnya. Setelah diceritakan, penjual nasi mengetahui bahwa ia adalah teman anak kecil yang pernah diberikan makanan bertahun-tahun lalu. Mereka berteman akrab dan setiap mendapat nasi, maka anak kecil itu memberikannya juga kepada dia. Mereka pergi ke tempat lain karena diajak seseorang untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak dan ternyata menjadi gangster. Temannya sudah meninggal karena perkelahian antar geng di tempat lain dan sekarang kelompok mereka menguasai kotak ini. Ia ingat akan temannya dan ingat akan penjual nasi yang memberikan nasi ke temannya sehingga ia pun dapat turut makan
Sehingga setelah kelompoknya menguasai kota ini, tiap hari ia datang makan ke warung nasi ini tanpa disertai orang lain. Belajar bahwa memberi apapun akan mendapat upahnya. Bagaimana dengan Anda? Apakah pernah mendengar atau mengalami sendiri peristiwa seperti ini? Percayalah, seperti yang diberitahukan Tuhan Yesus, pemberi tidak akan kehilangan upahnya. Marilah berdoa. Bapa, kami diingatkan oleh Putramu Yesus Kristus untuk tidak menyesatkan orang lain dan diri sendiri, agar mempunyai garam dalam diri kami dan memberi serta hidup damai dengan yang lain. Kami doakan ini dalam nama Yesus Kristus yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera dan bahagia. Tuhan memberkati.